Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Sisilia yang dimenangkan oleh hitam. Dari beberapa partai yang saya rangkum ini teman-teman, dimainkan oleh Grandmaster Super di eranya dengan karakter dan tipikal yang berbeda. Partai ini dimainkan oleh Paul Joner melawan Tartakower pada tahun 1928. Dimulai dari E4, C5 dan kuda F3, kuda F6 dan kuda C3, D5, E kali D5, kuda kali D5, kuda ke4. Untuk melirik pion yang di C5 tujuannya E6, D4 dan diterima. Kuda kali D4, gajah ke E7, gajah langsung cek ke B5, gajah ke D7, C4. Di sini langsung kuda ke F6 kembali teman-teman. Kuda ke C3 dijawab oleh putih, hitam langsung rokade, putih rokade juga dan menteri ke C7. Dibalas dengan menteri ke E2 dan kuda ke C6. Lagi-lagi di sini mengajak peraduan dari hitam karena putih duluan masuk ke dalam pertahanan hitam tersebut. Kuda ke F3, benteng F ke E8, dilanjutkan dengan gajah ke G5, kuda G4. Sekilas langkah ini teman-teman dari hitam menantang peraduan, tapi tidak seperti itu sederhananya dari langkah yang dimainkan oleh Tartakower. Jika di sini teman-teman dijawab dengan H3, maka akan langsung kuda ke D4. Tentu di sini mengancam menteri. Ketika dipukul kuda ini, ancaman checkmate tidak bisa dihindari. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Bagaimana kalau dijawab dengan gajah memukul kuda, akan dipukul oleh gajah. Kuda B5 di sini dengan mengancam menteri, F3 sama-sama mengancam, dan ketika dipukul maka di sini gajah kali E2 sama-sama kehilangan menteri teman-teman. Kalaupun di sini terjadi pertukaran mungkin sekilas imbang, tapi tidak pada kenyataan karena akan datang gajah mukul benteng, kuda kali benteng menang kualitas sekilas tadinya, tapi di sini malah kalah perwira teman-teman. Ketika gajah ini lari, maka hitam juga akan lari. Baik, kembali ke posisi di saat kuda G4. Langkah partai dimainkan oleh putih di posisi ini teman-teman adalah memukul gajah yang di E7. Langsung dijawab kuda ke D4. Di sini dari Paul Joner yang megang buah putih langsung menyerah teman-teman. Kenapa? Karena di sini ancaman checkmate tidak bisa dihindari atau kehilangan menteri. Semisal teman-teman, kemungkinan pertama ditutup terlebih dahulu, maka di sini tentu harus kehilangan menteri. Kalaupun dilanjutkan dipukul, tentu di sini walaupun sekilas imbang perwiranya, tapi menteri tidak ada, sudah punya putih. Kembali ke posisi di saat kuda D4. Bagaimana kalau menteri ke D1? Maka akan dicek sekaligus mukul kuda, dan kemanapun dia lari, apakah dipukul ataupun raja menghindar, checkmate tidak bisa dihindari. Kembali ke posisi. Kemungkinan terakhir, bagaimana kalau di posisi ini teman-teman? Dari putih melangkahkan benteng ke F1, ke E1 untuk menghindari ancaman checkmate tersebut. Maka dari hitam tentu akan mengambil menteri karena tidak mungkin mati teman-teman. Ada celah untuk lari daripada raja putih. Dan setelah dipukul, maka di sini mengajak pertukaran terus-menerus, dan setelah dipukul oleh kuda, gajah ini hilang.
Mustahil untuk dilanjutkan sekelas Grandmaster teman-teman di posisi seperti ini. Makanya di posisi kuda D4 dari putih langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini teman-teman dimainkan oleh Ruben Fine melawan Bobby Fischer di New York pada tahun 1963. Dimulai dari E4 oleh putih dan C5 dijawab oleh Fischer. Kuda F3, D6 dan D4. Diterima. Kuda kali D4 dan kuda ke F6. Kuda C3, A6 dan gajah ke C4. E6, gajah ke B3. B5, menteri ke E2. Persiapan untuk milih nanti rokade apakah panjang atau pendek teman-teman. Gajah E7 dan G4. Jelas di sini dari putih ingin mendobrak ke arah sayap raja. Dibalas dengan B4 oleh Fischer dan kuda ke B1. Sekilas dari kuda pemain sama-sama menyerang, hanya bedanya satu ke sayap raja, satu sayap menteri teman-teman. D5 dan dilanjutkan dengan E5. Kuda F ke D7 dengan melirik pion tersebut. Gajah ke F4, menteri B6 dan kuda ke F3. A5 langsung dijawab dengan gajah ke 4, sekaligus mengepin kuda yang di D7. Fischer rokade, gajah ke E3 dan menteri ke C7. Perhatikan teman-teman, menteri C7 ini sekilas hanya menjaga tapi juga melirik menekan pion yang di E5 ini. Gajah ke D4 lagi-lagi dijaga, gajah ke A6 dan menteri ke E3 di sini dibalas dengan kuda ke C5. Kuda ke C5 ini teman-teman hanya mengajak pertukaran atau menghilangkan tekanan dari gajah gelap dan gajah terang putih teman-teman. Langsung dipukul oleh Ruben Fine dan dipukul oleh gajah. Menteri sekarang terancam. Boleh ditutup dengan kuda, tapi dipastikan kuda itu akan diambil kembali. Dan jika di sini teman-teman, menteri ke D2, F6, dan ketika dipukul oleh pion, dipukul oleh benteng, sekaligus mengancam kuda dan petak F2. Ketika kuda ke D4, maka di sini dicek terlebih dahulu. Harus kehilangan kuda atau kuda ditutupkan ke E2, itu pun pasti diambil oleh gajah atau menteri yang menutup langkah tersebut. Ketika menteri ke E3 akan dipukul tentunya kuda tersebut. Dan setelah menteri kali menteri, unggul di sini dari hitam, satu perwira teman-teman, sekaligus ada ancaman. Kembali ke posisi di saat menteri ini terancam, langkah partai ternyata ditutup dengan kuda oleh Ruben Fine. Dan di sini dibalas dengan menteri B6. Di partai teman-teman, di langkah ini dari Ruben Fine menyerah. Kenapa menyerah? Di sini hanya sedikit kemungkinan. Kalaupun sekilas menurut teman-teman kuda ini bisa dilindungi, kita akan praktekkan. Bagaimana kalau dijawab dengan C3? Akan datang pion kali pion. Pion kali pion, menteri ke B2. Jelas menteri ini ingin mengambil benteng. Kuda D2 misalnya, benteng hilang sekaligus cek. D1 dan kuda ke C6. Setelah unggul satu perwira, mutlak akan diadu terus oleh hitam. Makanya di posisi menteri B6, Ruben Fine langsung menyerah teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh David Graham melawan Herman Voigt di Manhattan pada tahun 1896. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, kuda C6, D4, C kali D4, kuda kali D4, G6, kuda kali C6, dan B kali C6.
gajah ke D3, gajah G7 dan langsung rokade dari putih. Varian fiancé dari pembukaan sisi lain teman-teman dilanjutkan dengan D6 oleh hitam. Kuda D2, kuda F6 dan C3. Langsung rokade dari hitam, benteng ke E1, benteng ke B8, H3, menteri C7 dan menteri C2. Kuda ke D7. Mau mendobrak dari hitam. Serangan dari pion F7 ini rencananya benteng ke B1, kuda ke E5, kuda ke F1 dan langsung F5 teman-teman. Tahu bahwa dampaknya kurang bagus sebenarnya dari posisi F5, tapi ini penuh tekanan teman-teman, walaupun posisinya sekilas rapuh dari hitam. Kuda G3, F4. Akhirnya kuda dipukul mundur ke H1, F3 di sini, dan gajah ke F1. Pion kali pion, raja sekarang yang memukul di sini teman-teman. Benteng ke F3, kuda G3, dan dijawab dengan menteri ke D7. Jelas bahwa ancamannya cek di H3, H2 raja, benteng memukul kuda yang di C3. Perhatikan teman-teman, benteng ini di posisi ini sekilas hanya diberikan begitu saja secara kualitas, tapi pertanyaannya jika dimakan oleh menteri akan datang cek sekaligus menggarpu menteri. Dipukul maka menteri hilang. Baik, kembali ke posisi di saat benteng ini. Sebelum memukul pion, teman-teman perhatikan, langkah ini seperti baik-baik saja, bukan dari putih. Tapi setelah benteng ini ditukar ke pion dan dipukul oleh pion, keadaannya berubah langsung cek oleh kuda. Di sini lari ke H1 dari putih teman-teman. Kuda memukul benteng dan pertukaran sudah kembali teman-teman. Artinya tadi yang ditukar sudah kembali lagi ke posisi imbang. Jika di sini menteri ke D2 teman-teman, akan datang dipukul benteng dan itu mustahil teman-teman. Walaupun di sini ditukar dengan kuda, tidak akan cukup untuk mengembalikan kehilangan perwira dari putih. Kembali ke posisi di saat kuda memukul benteng E1, langkah partai benteng memukul benteng teman-teman. Dan di sini kuda ke C2 memukul menteri langsung. Karena pilihannya sangat sulit di posisi ini tadi teman-teman. Apakah dia lari atau kehilangan tambah banyak perwira? Sementara posisi lari dari menteri ini tidak ada. Sudah dipraktekkan kita kalau menteri ini ke D2. Makanya dari putih memilih untuk memukul benteng. Kehilangan menteri jadinya dilanjutkan dengan gajah ke-6 oleh putih. Dan di sini langsung dipukul H3 cek. Masih dilanjutkan ke G1 dan satu langkah dari sini menyerah. Kemana yang membuat langkah menyerah itu teman-teman? Adalah kuda ke E1. Sekarang pilihannya apakah gajah ini kembali atau harus checkmate. Jika gajah ini ke C4 cek terlebih dahulu, D5 benteng cek, F7 dilanjutkan dengan gajah ke F1, maka di sini checkmate. Kembali ke posisi kenapa menyerah. Bagaimana kalau langsung cek? Akan datang F7, gajah C4 cek ditutup dengan pion F1, F3 kuda. Sama teman-teman. Sebenarnya ketika kehilangan menteri tadi
sudah layak untuk menyerah dari putih, tapi masih dilanjutkan dan berakhir seperti ini di partai teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Reggio melawan Taras di Monte Carlo pada tahun 1902. Dimulai dari E4, C5 dan kuda F3, E6, D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda ke F6. Kuda C3 di sini, kuda C6. Kuda D ke B5, gajah ke B4 dan gajah ke F4. Tujuan dari putih menekan seperti ini teman-teman, untuk mengambil inisiatif sekaligus menekan agar hitam tidak bisa rokade. Di sini langsung kuda memukul pion E4 karena kuda yang di C3 terpin oleh gajah. Dijawab dengan kuda cek oleh putih teman-teman, sekaligus menggarpu benteng, dan itu memang sengaja dibiarkan oleh hitam. F8 raja, kuda langsung memukul benteng. Menteri F6, perhatikan, sekarang ancamannya adalah gajah gelap dari putih ini harus kehilangan karena tadi benteng dari hitam sia-sia hilangnya teman-teman. Baik, di sini ada beberapa kemungkinan. Jika di sini gajah ke G3 akan datang cek, tentu ini akan bisa kembali dari perwira yang hilang, dipukul oleh pion, cek oleh menteri, dan ketiga lagi E2, kuda ke D4. Di sini adalah checkmate nantinya. Kecuali dibuang menteri memukul kuda, maka di sini harus kehilangan menteri. Kembali ke posisi di saat menteri F6. Bagaimana kalau gajah ke D2? Maka langsung checkmate di sini teman-teman. Kembali lagi ke posisi di saat gajah diancam. Bagaimana kalau ke E3? Akan dipukul oleh kuda sekaligus mengancam menteri di sini. Dipukul oleh pion, dicek, lari atau diadu, maka di sini benteng itu kembali teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat menteri F6. Langkah partai dimainkan oleh putih. Menteri F3, artinya langsung dijaga dan sekaligus pengembangan perwira dan mengancam kuda yang di E4. Kuda kali kuda di sini. Jika di sini teman-teman dipukul oleh pion, tentu dicek D1, benteng kembali. Kembali ke posisi di saat cek seperti ini. Langkah partai adalah gajah ke D2 sekaligus menantang pertukaran karena sudah merasa unggul kualitas dari putih. Bukan hanya kualitas, nantinya perwira jadinya, tapi dia tidak tahu jebakan yang dimainkan oleh hitam ini yang sangat mematikan teman-teman. Dijawab dengan kuda D4. Dia boleh memukul menteri, tapi jika dia memukul menteri yang di F6 adalah checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D4. Menteri dipaksa untuk bergeser, terbaiknya adalah ke D3. Menteri E5 cek, gajah ke E3. Kuda di sini langsung dibuka ke A4 sekaligus cek. Dan jawaban putih teman-teman, pilihannya dia hanya ditutup dengan pion atau bergeser karena gajah gelapnya sudah terpin oleh menteri. C3 dijawab oleh putih dan kuda kali B2 sekaligus mengancam menteri. Jika di sini menteri salah lari juga akan hilang teman-teman. Semisal menteri ini memukul, kuda sekaligus mengajak peraduan akan datang cek oleh gajah gelapnya hitam, dan jelas ini kehilangan menteri teman-teman. Dipukul oleh menteri sekaligus cek, dan ketika dia lari kemanapun
dia sudah kehilangan menteri, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri ini terancam. Bagaimana kalau menteri ke D2 akan datang cek sekaligus mengancam menteri ini, teman-teman. Dipukul, maka datang cek ke F3 kuda. Lagi-lagi menteri tertinggal, teman-teman. Kemungkinan menang atau berakhir remis tidak ada dari hitam kalau sudah kalah satu menteri begini, teman-teman. Sementara perwira sama. Kembali ke posisi. Apa yang dilangkahkan di partai di saat posisi ini, teman-teman? Ternyata dari putih memilih menteri ke B1, teman-teman. Langsung di closing checkmate oleh hitam dengan memukul pion. Bukan hanya menyerah, malah checkmate posisinya dari putih, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai terakhir ini, teman-teman, diambil dari Christmas Game event pada tahun 2009 yang berakhir di tahun 2010 bulan 1, teman-teman. Yang mana putih dipegang oleh Zubov Nemkov dan hitam dipegang oleh Dimitri. Dimulai dari E4, C5 dan kuda F3, D6, D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda F6 dan kuda C3, G6, gajah C4 dan gajah G7, F3, gajah C6, gajah E3, langsung rokade. Sicilian Dragon varian Yugoslav ini dimainkan di partai ini, teman-teman. Menteri D2 dan gajah D7. Dari putih langsung rokade panjang. Menteri C7 dan H4. Kuda kali kuda di sini. Ini merupakan partai mini yang mana detik-detik menyerahnya dari putih, teman-teman. Dari putih di sini blunder dengan memukul pakai menteri. Tapi kalaupun dia memukul pakai gajah, ternyata, teman-teman, ternyata dia harus kehilangan perwira. Kembali ke posisi di saat kuda ini memukul kuda, langkah partai menteri memukul kuda tersebut, dan ternyata dia tetap harus kehilangan perwira, teman-teman. Kemana yang dia harus kehilangan perwira? Kuda ke G4 dijawab oleh Dimitri, sekaligus mengancam menteri. Kemanapun lari menteri, tetap satu perwira harus hilang, teman-teman. Baik, langkah partai dimainkan oleh Dimitri. Di sini langsung ke D3, menterinya sekaligus merebahkan raja, teman-teman. Kenapa? Karena akan datang kuda kali gajah. Setelah kemanapun dia atau dipukul, maka dia harus kehilangan gajah kembali. Misalnya pun di saat posisi kuda ini memukul gajah, dibuang gajah ini ke F7 untuk cek misalnya. Bisa dipukul oleh benteng atau oleh raja, yang jelas, teman-teman, perwira dari putih tidak bisa kembali. Makanya di posisi kuda G4 dijawab dengan menteri D3 sekaligus merupakan raja dari putih, teman-teman. Di partai mini ini pesan yang disampaikan adalah salah di pembukaan. Ini baru langkah ke-13 dan memaksa untuk menyerah karena harus kehilangan satu perwira, teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya harus hebat di permainan tengah atau akhir di catur itu, melainkan 3 fase itu teman-teman harus kuasai. Salah satunya fase pembukaan harus mengenal, dan fase tengah atau middle game itu juga harus dikuasai. Juga permainan akhir yang hanya sisa 1-2 pion itu menentukan menang atau kalahnya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.